Shalom semua. Senang bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Setiap bulan September di Sinode Gereja Kristus merupakan bulan keluarga. Sehingga yang melayani pada hari ini adalah keluarga. Perkenalkan, kami keluarga Andreas. Kami berharap kita semua sehat dan tetap semangat di tengah pandemi. Anak-anak, kita akan mulai yuk kebaktian sekolah minggu kita. Mari, ambil posisi duduk. Tidak ada yang jalan-jalan lagi ya. Mari, kita ambil waktu, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, kalau hari ini kita bisa bersama dengan keluarga kita, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Mari teman-teman, kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bertemu kembali di sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tema kita di bulan September, karakter bertanggung jawab. Khususnya minggu pertama ini, ya, temanya adalah bertanggung jawab melakukan segala sesuatu dengan tuntas. Artinya, semua tugas dan tanggung jawab yang kita miliki
harus dikerjakan sampai tuntas. Siap? Yeay! Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Bersama Tuhan Aku Bisa. Long, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big and small, big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Wah, pujian yang indah ya, mengingatkan kita bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Tapi ada bagian kita, yaitu usaha dan Doa apa? Benar iya, banget. berdoa ya. Seperti keluarga Yosua yang berjalan bersama Tuhan. Sekarang kita mau seperti mereka berjalan bersama Tuhan. Dengan tetap sambil berdiri, sambil bergerak. Mari kita nyanyikan pujian Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari.
Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Papa, Mama, terima kasih sejak seperti sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Papa, Mama, terima kasih sejak dari sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanmu selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Persembahan pujian yang indah ya. Terima kasih teman-teman untuk persembahan pujiannya. Anak-anak, seperti keluarga Yosua yang sadar betul mereka butuh Tuhan, sehingga berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, sehingga badai hidup sebesar apapun, keluarga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian bersama keluargaku. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Halo, selamat jumpa. Senang sekali di saat ini Ibu Wahyu dapat kembali menjumpai kalian. Baiklah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apabila tadi kalian sudah bernyanyi, sekarang saatnya kita duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Pimpin kami Tuhan agar kami dapat menjalankan firman Tuhan. Berkati juga Ibu Wahyu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang kalau pergi ke gereja, kalau sekolah minggu berjalan kaki? Tentunya ini pada saat sebelum pandemi ya. Kalau setelah pandemi ini kita semua mengikutinya secara online. Kalian mengikutinya melewat HP, lewat laptop, lewat melalui jaringan internet dan media-media yang lain. Nah, pada saat sebelum pandemi, siapa di antara kalian yang pergi ke gereja dengan berjalan kaki? Ada? Oh, ada yang tunjuk jari di situ. Oh ya, Ibu menghargai buat kalian yang berjalan kaki menuju ke sekolah minggu sebelum pandemi ya. Nah, tentunya saat berjalan kaki itu kalau jaraknya dekat tidak akan merasa lelah ya. Nah, tapi kalau berjalan kaki jauh gitu dan tidak hanya sehari, 2 hari. Berjalan kaki sehari aja kita udah capek. Tapi ada umat Tuhan, bangsa Israel telah berjalan kaki 40 tahun. Oh, 40 tahun, lama banget. Iya, bangsa Israel berjalan 40 tahun. Ya tentunya sih mereka berhenti, kemudian jalan lagi, ada istirahatnya ya. Tapi yang hebat juga itu adalah pemimpinnya. Siapa yang bisa memimpin bangsa Israel dengan jumlahnya banyak sekali, ribuan bangsa Israel dituntun dipimpin. Siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Iya, yang memimpin bangsa Israel adalah Musa, Nabi Musa. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Yosua. Nah, Bapak Yosua ini berhasil juga memimpin bangsa Israel sampai ke tempat tujuannya. Di manakah bangsa Israel? Tujuan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir? Bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka menuju ke tanah Kanaan. Setelah berjalan 40 tahun, akhirnya mereka sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel, yaitu Kanaan. Setelah sampai di Kanaan, kemudian Bapak Yosua mengumpulkan tua-tua, mengumpulkan para pemimpin-pemimpin kelompok bangsa Israel, mengumpulkan semuanya. Kemudian Bapak Yosua mengatakan, puji Tuhan, saat ini kita telah sampai ke daerah tujuan kita. Semuanya itu karena penyertaan Tuhan, semuanya itu atas kuasa Tuhan. Maka baiklah kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan, dan kita selalu menyembah Tuhan. Jangan kita menyembah pada Allah-Allah lain. Oleh karena itu, kemudian Yosua berkata kepada bangsa Israel, seperti yang terdapat dalam Yosua 24 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian kata Yosua, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang padanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Demikian Yosua mengatakan kepada seluruh bangsa Israel, pilih kepada siapa kalian akan beribadah. Tapi aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan yang sudah memimpin kita dari Mesir
sampai ke Kanaan. 40 tahun sudah mengalami suka duka. 40 tahun mereka dipimpin Tuhan dengan berbagai pengalaman. Banyak mujizat yang mereka alami. Masih ingat apa aja mujizat yang dialami oleh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai Kanaan? Ya, oh iya, bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melewati laut, dibelah laut, dan mereka melewatinya pada saat mereka dikejar oleh pasukan Romawi. Dan ingat, bangsa Israel juga dipimpin Tuhan pada saat mereka melawan bangsa Amalek. Mereka menang. Semuanya itu bukan karena bangsa Israel, bukan karena gagah kuatnya bangsa Israel, tapi karena pimpinan Tuhan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Ya, nah di sini akhirnya Yosua dapat menghantarkan bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Beriman kepada Tuhan Allah tidak boleh dengan paksaan, melainkan dengan sukarela dan penuh kesadaran. Yosua mampu memimpin bangsa Israel sampai ke Kanaan. Yosua bertanggung jawab agar umat Israel yang sudah mengalami penyertaan Tuhan sungguh-sungguh menyadari pengalaman itu. Mereka juga perlu didorong untuk mengambil keputusan dari hati. Ya, hati mereka sendiri, bukan karena paksaan. Yosua ingin agar umat Israel sungguh-sungguh berkomitmen dan berusaha untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan Allah. Jadi, Yosua bukan hanya pemimpin dan mengantar bangsa Israel, tapi juga Yosua adalah pemimpin umat dalam hal beriman, dalam hal setia, dan dalam hal mengarahkan bangsa Israel agar tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai selesai. Adik-adik semua, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yosua melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Yosua melaksanakan perintah Tuhan sampai selesai, sampai tuntas. Nah, poin ini yang kita pelajari, mengerjakan segala sesuatu dengan tanggung jawab dan sampai tuntas. Apa saja pengalaman adik-adik semua mengerjakan sampai tuntas? Ya, kita harus mengerjakan PR sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Apabila kita membereskan mainan, kalau habis mainan kita bereskan sampai tuntas. Tidak baru separuh jalan, udah capek, nanti biar diteruskan sama mbaknya. Udah capek, biar mama aja yang nerusin. Tidak, kita harus menjalankan apa yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan sampai tuntas. Ya, belajar sampai tuntas. Kalau makan juga tidak boleh setengah-setengah. Kita selesaikan makan kita sampai habis, sampai tuntas. Nah, kalau kita membantu ibu, membantu bapak, membantu ayah ibu, membantu mama papa juga sampai tuntas. Menyapu lantai, ya, menyiram tanaman. Nah, itu hendaklah kita juga melakukannya sampai tuntas. Nah, itu yang kita pelajari di hari ini. Kita seperti Yosua, mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, tidak asal-asalan. Ingat, Yosua memimpin bangsa Israel, tidak hanya sekedar memimpin, mengarahkan, ayo kita jalan ke kanan, ayo kita melalui daerah ini, mari kita berperang, mari kita maju. Ya, tidak hanya itu, tapi bangsa Israel juga dipimpin Yosua dalam hal keimanan, untuk mengambil komitmen untuk tetap setia pada Tuhan. Jadi, tetap setia kepada Tuhan, mengambil komitmen, tanggung jawab, dan mengerjakan segala sesuatunya sampai tuntas. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau belajar dari Bapak Yosua yang menjalankan perintah Tuhan, menjalankan tugas-tugas yang diberikan Tuhan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan sampai tuntas. Kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami ya Tuhan. Di saat kami bersekolah, di saat kami mengerjakan PR, di saat kami melakukan segala sesuatunya sampai selesai. Dan Tuhan, kami juga mau belajar seperti Bapak Yosua yang tetap akan menyembah Tuhan, akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen kesetiaan kepada Tuhan. Kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong Papa Mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah nanti kita bisa ke gereja, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik. Dan juga untuk Papa dan Mama kami, dan juga untuk teman-teman kami dalam
segala kondisi mereka. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!